Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang teknis pelaksanaan ujian tengah semester dan teknis penyelenggaraan perkuliahan pasca ujian tengah semester. Ya, saya sudah sering banget menyampaikan ya, bahwa pasca UTS yaitu akan ada kelompok diskusi ya. Kemarin itu kelas apa itu yang bingung mereka, saya bilang kelompok diskusi untuk pasca UTS kok tahunya UTS itu diskusi. Apakah mereka nggak paham arti pasca? Pasca itu setelah ujian tengah semester, strategi kuliahnya adalah ya diskusi kelompok ya. Udah buat kelompok belum kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Sudah, Bu. saya nggak mau lagi dengar mahasiswa yang nggak paham gitu ya, yang sampaikan pasca UTS kok tanggapannya adalah nanti ujian tengah semesternya kelompok. Aduh, bingung ya. Tolong apa ya didengarkan dengan baik, jangan sampai nanti pada bingung kalau saya tanya ada yang belum paham langsung aja ditanya gitu ya, jangan nanti pada japriin bingung tuh jawabnya ya. Dosen itu bukan cuma satu kelas saja mahasiswanya, tapi banyak itu ya urusannya, mahasiswa juga banyak, untuk membalas satu persatu tuh tidak memungkinkan gitu ya waktunya. Itu ya teman-teman ya, tolong didengarkan dengan baik, jangan sampai nanti salah persepsi lagi kayak kelas kemarin kok malah bingung. Saya bilang pasca UTS itu kita sudah mulai diskusi kelompok, yang udah kelompok itu kok malah nanggapnya adalah UTS-nya itu kelompok gitu kan. Salah itu ya, makanya didengarkan dengan baik. Oke ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan tentang teknis pelaksanaan ujian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan di hari dan jam yang sama. Ya, teknis pelaksanaannya adalah kita akan melaksanakannya secara online, nanti menggunakan platform e-learning UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam platform tersebut ya di e-learning itu akan saya buatkan kolom khusus untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, di sana akan saya upload soal untuk soal esai untuk UTS yang itu dilaksanakan terlimitasi waktunya. Mata kuliah prakteknya hanya 2 SKS ya. Demikian juga nanti ketika ujiannya, kalau secara offline informasikan, kalau kuliah ujiannya secara offline itu biasanya hanya 1 jam saja untuk 2 SKS mata kuliah. Tapi karena ini online, saya beri keringanan ya. Jangan sampai nanti ketika sudah saya longgarkan, harusnya 1 jam menjadi 1,5 jam, tapi masih ada juga yang telat ngirimnya. Karena kalau masukan ataupun ke e-learning, maka dia tidak akan diterima oleh sistem. Ya, sama halnya seperti kalian melakukan presensi. Kalau presensinya telat, maka nggak akan bisa itu kalian masukkan hasil apa KHS, LKS kalian, lembar jawaban LJU ya, ujian yang online kalian itu nggak bisa kalian upload dalam e-learning kalau sudah habis timingnya. Itu ya, paham ya? Jadi saya kasih kelonggaran, harusnya 1 jam menjadi 1,5 jam, tapi catatannya nggak ada lagi yang telat-telat. Gitu ya, karena ini udah kuliah ujiannya secara online, open book ya, tapi nggak boleh nyontet. Open book tapi close nyontet gitu ya. Karena akan ketahuan ya kalau kalian nyontet, kan ketahuan banget gitu ya. Oke, udah clear di sini ya untuk UTS ya. Pelaksanaannya seperti apa? Materinya itu adalah materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, materi yang sudah kita bahas dalam kelas secara bersama-sama, itulah materi yang saya pertanyakan. Nanti bentuknya esai, bentuknya analisis gitu ya. Kalau misalnya ada analisisnya yang serupa persis, kawan banget dia plagiat. Ya, maka untuk menghindari plagiarisme, silakan gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Juga jangan sampai mempuasnya orang, karena kalau misalnya ketawa, lihat kalau kalian download punya teman kalian itu, kelihatan yang mendownload punya si ini siapa saja. Saya akan lihat nanti kamu mendownload punyanya, misalnya Rifta mendownload punyanya Dita UTS-nya, itu ketahuan. Saya bisa lihat siapa yang mendownload punya kalian itu kan. Kemudian pas saya cek punyanya si Dita, loh kok persis banget sama Rifta. Nah, itu berarti ada tindakan plagiat. Itu pernah saya dapatkan beberapa kali, dan mahasiswa nggak saya kasih nilai. Dia komplain, Bu, kok saya nggak dikasih nilai? Saya tahu kamu plagiat. Buktinya apa, Bu? Nah, ini, kamu mendownload punyanya si ini kan? Misalnya, kok bisa tahu, Bu? Ya tahu lah. Yang misalnya itu dosennya. Kalau kamu download punya temanmu, kamu kopas karena nggak punya waktu lagi, ketahuan. Nah, ya jadi kemudahan teknologi itu juga jangan disalahgunakan ya. Jangan
melakukan tindakan yang tidak etis. Oke, baik. Sudah paham di sana ya? Nah, nanti teknis selanjutnya adalah mulai pertemuan pasca UTS. Pasca itu artinya setelah ya. Nanti bingung lagi mahasiswa ini. Pertemuan setelah UTS, kuliah itu diskusi kelompok. Ya, materi disampaikan oleh kelompok pertama. Kalau nggak salah itu kelompok pertama akan bahas tentang audiens penyiaran. Ya, materinya dari mana? Dari pegangan buku wajib kita. Dari bukunya Pak Morrison itu ya, Morrison tentang manajemen penyiaran, di sana ada semuanya. Ya. Kemudian kelompok kedua bahas apa? Dalam PPT saya yang pertama dulu yang saya kasih ke kalian, itu ada semuanya di sana. Dalam RPS itu. Pertemuan pasca UTS, apa aja pembahasannya, di sana ada kisi-kisinya. Setiap kelompok bisa menggunakan acuan tersebut. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nanti akan saya kirimkan kembali pembagian kelompok 1 sampai 6 materinya apa aja. Silakan nanti lebih lanjut lihat di RPS. Jangan sampai bingung lagi kayak 2 kelas yang kemarin. Saya bilang pasca UTS kok tahunya mereka lagi UTS-nya nanti kelompok. Waduh, saya bilang ini nggak mendengarkan atau bagaimana ini ya. Oke, udah clear ya teman-teman ya untuk instruksi UTS dan pasca UTS ya. UTS dan setelah UTS strateginya seperti apa. Oke, setiap kelompok mempersiapkan makalah dan PPT untuk presentasi. Clear ya? Clear ya? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat ya materi perkuliahan kita hari ini. Kemarin sudah saya share ya ke kalian ya. Saya janjinya hari ini akan kita diskusikan bersama. Akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk itu kalian boleh melihat kembali PowerPoint yang pernah saya kirimkan karena saya akan membuka kembali apa yang saya bagikan di e-learning dan kemarin saya lihat ada mahasiswa yang sudah membantu untuk mendownloadnya. Nah ini ya tentang manajemen penyiaran. Oke ya, singkat saja, silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke ya, minggu ini kita akan membahas secara langsung tentang bagaimana ya praktek pengelolaan industri penyiaran. Kalau 2 minggu yang lalu mendiskusikan, kita pernah tentang karir di dunia broadcasting. Kemudian juga kita pernah diskusikan kira-kira departemen apa saja yang ada di dalam itu. Karena hari ini kita akan bahas bagaimana pengelolaannya. Tantangan utama dalam pengelolaan di industri penyiaran itu untuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Karena ya industri penyiaran ini kan dia adalah industri yang kreatif. Jadi butuh butuh pegawai ya yang kreatif dan profesional pula. Nah, ada 3 pilar utama ya dalam manajemen penyiaran, dalam dunia penyiaran itu. Ada pilar teknik, program, dan teman. Ini kemarin sudah kita bahas ya. 3 hal ini itu pilar utama dari industri penyiaran, satu sama lainnya saling ketergantungan. Seperti itu ya. Ketiga pilar utama ini itu disokong oleh kualitas sumber daya manusianya. Kalau tidak ada manusia ataupun pegawai berkualitas dalam hal ini kreatif dan profesional, maka bisa jadi pilar utama ini tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga ya sumber daya manusia yang disediakan untuk menyokong 3 pilar utama dalam media penyiaran ini itu butuh dikelola dengan baik ya, butuh pengelolaan supaya bisa mencapai tujuannya yang efektif dan efisien. Dalam media penyiaran itu harus ada manajemen sumber daya manusianya. Karena pengelolaan di media penyiaran itu adalah mengelola manusia bekerja dalam industri media penyiaran tersebut. Nah, tantangannya juga berasal dari banyak arah nih ya. Tantangan media penyiaran lain dari harapan pemilik sahamnya, karena industri penyiaran itu dia merupakan industri media yang mengejar keuntungan gitu misalnya ya, dia ada pemilik saham, pemegang sahamnya, maka inilah tantangan dari penyiaran untuk memaksimalkan pemasukan ya, agar pemilik sahamnya juga teruntung lagi ya. Lalu yang kedua, tantangan media penyiaran itu berasal dari persaingan ya, persaingan yang ada. Kalau dulu saingan industri penyiaran itu mungkin sesama
industri penyiaran yang lainnya, sesama TV yang lainnya, channel TV yang lainnya, atau dengan media cetak. Tapi sekarang persaingannya itu bertambah ya. Dengan hadirnya teknologi komunikasi, ya maka informasi yang ada di ruang digital itu semakin kreatif, semakin banyak, semakin mudah diakses. Ini juga menjadi tantangan berat gitu ya bagi media penyiaran. Lalu selanjutnya ada tantangan terkait dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Bagaimana mempersiapkan informasi yang mendidik, ya, yang menghibur dan yang memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Karena media penyiaran tentunya mereka melakukan aktivitas penyiaran itu dengan menggunakan frekuensi milik publik, sehingga haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, teman-teman ya. Nah, dalam manajemen, teman-teman ya, itu dia ada fungsi-fungsinya. Dan ini juga nanti akan kalian dapatkan dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen gitu ya. Apa saja fungsi manajemen? Itu yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi untuk menjaga tujuan, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam manajemen terdapat beberapa tingkatan. Ada top manajemen, ada middle manajemen, dan ada lower manajemen. Nah, dalam top manajemen ataupun manajemen puncak ya, ini biasanya diduduki oleh direktur ataupun presiden direktur. Kemudian dalam manajemen itu dia diduduki oleh manajer departemen dan kepala divisi. Lower manajemen itu oleh supervisor ataupun juga bahasa Indonesia mandor ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa manajemen itu, kalau saya ambil dari pemikirannya Wayne Monty di tahun 83, saya belum lahir nih padahal ya. Nah, manajemen itu merupakan proses terkait dengan planning ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan ya untuk memenuhi tujuan sebuah organisasi melalui koordinasi antara manusia yang ada di dalamnya serta material resource ya, sumber material yang lainnya, sumber teknisnya seperti itu. Nah, fungsi manajemen selanjutnya teman-teman ya yang bisa kita pelajari adalah ini sangat terkenal sekali ya. Jadi hampir semua lembaga, baik dia lembaga sektoral swasta, lembaga publik gitu ya, ataupun juga bisa jadi lembaga masyarakat gitu ya, itu biasanya dia menggunakan keempat tahapan fungsi manajemen ini agar bisa mempermudah mereka dalam melakukan pengelolaan dari lembaganya. Nah, ini dia ada OAK gitu ya, ada planning, organizing, ada act to acting, ini bahasanya directing di sini, directing ataupun influencing, dan ada controlling. Nah, ini fungsi manajemen yang juga dewasa ini digunakan secara basically oleh lembaga media penyiaran ya. Nah, kalau konteks secara umum ya, rumus ataupun konsep teori dalam fungsi manajemen ini itu juga digunakan dalam lembaga lainnya. Nah, saat ini kita konteksnya di lembaga penyiaran. Nah, yang pertama, planning ataupun perencanaan. Dalam perencanaan ya, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, ada beberapa hal yang disusun gitu ya, direncanakan. Mulai dari merencanakan tujuan ya, tujuan dari media penyiaran tersebut. Lalu yang kedua, merencanakan rencana aksi dan strategi. Yang ketiga juga perencanaan terkait dengan rancangan anggaran biaya ataupun budgetingnya. Ketiga hal ini disusun sedemikian rupa direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang pertama menentukan tujuan itu biasanya lembaga, dalam hal ini lembaga penyiaran itu ya, mereka akan membuat visi dan misi ya. Visi misi ini bahasa tujuannya. Visi itu cita-cita, tujuannya itu yang melangit gitu ya. Kalau bahasa visi itu bahasa yang melangit gitu kan. Apa what you think something should be like ya, apa yang kamu pikirkan gitu ya. Sesuatu itu akan jadi apa gitu. Sementara kalau visinya itu terkait dengan maksud dan tujuan, bagaimana cara untuk mencapai visi-visi tersebut, visi ya. Nah, bahasanya biasanya kalau itu dia dinyatakan secara tertulis, kalimatnya singkat padat jelas, menunjukkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selanjutnya teman-teman ya, tujuan media penyiaran di sini tentunya karena memang media penyiaran itu di-create ya, dibuat untuk tujuan tertentu ya. Kalau secara ideal kan dia untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan. Nah, tentunya kalau dia
berbicara tentang industri itu kan dia erat kaitannya dengan dunia kapital gitu ya, untuk mencari keuntungan. Nah, makanya targetnya itu dia nggak jauh-jauh dari dunia kapital itu. Target target cost, target profit, dan target rating. Keempat target ini di beberapa target utama dari tujuan media penyiaran. Kemudian juga untuk kebutuhan audiens ya. Nah, kebutuhan audiens di sini tentunya audiens punya hak gitu ya, sebagai manusia punya hak asasi manusia gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang positif yang bisa bermanfaat buatnya. Lalu selanjutnya tujuannya adalah upah ya, agar masyarakat bisa lebih baik gitu. Pengalaman kerja dan ya dalam konteks pengelolaan di media penyiaran. Lalu selanjutnya dalam planning ya, selain menetapkan tujuan dalam media penyiaran, dia juga menentukan perencanaan, rencana, dan strategis. Nah, kalau kalian mau lebih jauh mendalami tentang rencana dan strategis ini, itu dia membahas di mata kuliah Komstra ya. Nanti bertemu dengan saya di Komstra. Nah, dalam rencana strategis ya, ini dia ada beberapa hal yang dilakukan ya. Nah, terkait implementasi misi misalnya yang pertama. Di sini proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program strategis. Apa saja isinya? Dia meliputi keputusan tentang sasaran dan tujuan program siaran, identifikasi dan sasaran audiensnya. Nanti minggu depan akan dibahasnya pasca UTS ya, sasaran audiens itu seperti apa dalam lembaga penyiaran. Kemudian kebijakan menggunakan strategi yang dipilih, lalu memutuskan strategi yang digunakan itu apa. Selanjutnya ada rencana operasional selain rencana strategis. Kalau rencana strategis dia kan aplikatif banget ya, strategik banget. Nah, sementara kalau rencana operasional dia terdiri dari dua rencana. Ada rencana sekali pakai dan ada rencana tetap. Kalau rencana sekali pakai dia sifatnya hanya sekali pakai aja. Kalau udah memenuhi tujuannya maka rencana tersebut sudah tidak digunakan lagi karena sudah tercapai. Kemudian kalau rencana tetap dia biasanya tertuang di dalam SOP ataupun standar operational procedure itu kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya dalam planning ada budgeting. Ini juga sangat penting untuk keberlangsungan jalan sebuah lembaga penyiaran anggaran gitu ya. Penyusunan anggaran yang baik adalah anggaran yang seimbang, equilibrium. Gitu kan, ini biasanya dikomandani oleh manajer bisnis. Yang kedua, selain planning, dalam fungsi manajemen ada organizing. Bagaimana proses penyusunan organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Di sinilah sumber daya yang dimiliki dari lembaga tersebut ya, serta lingkungan yang melingkupinya yang menjalankan tugas-tugas dan kinerja yang sudah didistribusikan oleh top manajemen itu sendiri ya. Nah, dalam pengorganisasian kita bicara soal departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi ini jelas ya, maksudnya adalah pengelompokan kegiatan kerja agar kegiatannya itu bisa saling terhubung dan dapat dikerjakan secara bersama. Struktur formalnya ada dalam bagian organisasi ya teman-teman ya. Kemudian setelah departementalisasi ada pembagian kerja. Nah, di sini pembagian kerja terkait dengan rincian tugas ya, setiap individu, setiap manusia yang ada di dalam lembaga penyiaran untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Menurut Peter Pringle ya, departementalisasi pada media penyiaran komersil itu ada 8 ya. Yang pertama departemen penjualan atau pemasaran, lalu ada departemen program, berita, teknik, bisnis, promosi, departemen traffic. Nah, traffic ini dia terkait dengan penjadwalan program dalam setiap harinya. Dia akan mengawasi isi siarannya ya, kemudian timing kapan saja iklan yang sudah dipesan oleh pemilik iklan tersebut ditayangkan agar sesuai dengan kontraknya. Kemudian continuity, ini terkait dengan dimensi keberlanjutan dari sebuah program acara. Misalnya program acara program acara sinetron misalnya. Nah, ini penulis naskahnya itulah ya yang menentukan berlanjutan gitu ya. Apakah dia masih bisa melanjutkan ide-idenya atau tidak. Karena kalau dalam strategi program, teman-teman lagi nih temuan ke-10 kalau nggak salah ya. Dalam strategi program itu akan diajarkan bagaimana caranya sebuah program yang berhasil itu adalah program yang panjang.
Jadi dia tidak didesain sekali aja gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya ratingnya tinggi, maka dia akan continue terus gitu. Selanjutnya yang ketiga, ya ada fungsi manajemen sebagai pengarahan. Ya, mengarahkan, directing dan influencing. Nah, directing and influencing di sini itu merupakan fungsi sentral untuk menstimulasi setiap pekerjanya dalam hal memenuhi tanggung jawabnya dengan cara yang antusias, dengan cara yang semangat dan penuh efektivitas. Sehingga fungsi manajemen dalam directing and influencing ini juga sangat menentukan apakah nanti karyawannya loyal atau tidak, apakah karyawannya bisa mencapai targetnya atau tidak. Dalam directing dan influencing ini biasanya pimpinan dari lembaga penyiaran itu melakukan semacam pengarahan seperti pelatihan, kemudian promosi jabatan, misalnya kegiatan outdoor kayak outbound gitu kan, itu kan juga bisa meningkatkan antusias mereka. Nah, meningkatkan responsibility dengan memberikan promosi jabatan juga misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang terakhir nih adalah fungsi dari manajemen